Sahabat inspiratifku di mana saja berada, kita menyambung kembali kisah tentang perjalanan penjajahan Zionis dan dunia Barat di atas dunia Islam dengan hegemoninya. Bersama saya Firman Husain, di channel yang keren beken ini. Mari kita simak bersama-sama berikut ini. Menyambung perjalanan sejarah, penjajahan Zionis dan dunia Barat. Sebelumnya yang saya sajikan, berikut ini adalah beberapa perkembangan lebih lanjut dalam konflik Israel-Palestina dan bagaimana negara-negara Barat terus memainkan peran di dalamnya. 7. Kebijakan perdamaian yang menguntungkan Barat. Meski banyak pihak internasional yang berbicara tentang perdamaian di Timur Tengah, beberapa kebijakan perdamaian justru dinilai menguntungkan kepentingan Barat dan Israel, bukan Palestina. Misalnya, Perjanjian Oslo 1993 yang didukung Amerika Serikat menghasilkan pendirian otoritas Palestina di beberapa wilayah tepi barat dan jalur Gaza, tetapi tidak memberikan Palestina kedaulatan penuh atau hak kontrol atas perbatasannya. Dengan kata lain, perjanjian ini lebih menguntungkan Israel karena mengurangi tekanan internasional tanpa harus mengembalikan wilayah yang telah dicaplok. Setelah Perjanjian Oslo, ada berbagai kesepakatan lain yang bertujuan menjaga stabilitas, tetapi seringkali membatasi hak-hak Palestina dan menghindari pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina. Barat seringkali mengedepankan proses diplomatik yang menguntungkan Israel sebagai sekutu mereka, sementara hak-hak dasar Palestina untuk merdeka tetap tidak terpenuhi. 8. Dukungan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat. Amerika Serikat terus memberikan bantuan militer dan ekonomi yang signifikan kepada Israel. Pada awalnya, dukungan ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga stabilitas di kawasan. Namun, di kemudian hari, bantuan militer ini justru digunakan oleh Israel untuk memperluas permukiman di wilayah Palestina, memperkuat kendali atas tepi barat, dan melancarkan serangan ke Gaza. Misalnya, selama operasi militer di Gaza pada tahun-tahun terakhir, senjata dan teknologi militer dari AS digunakan dalam konflik yang menimbulkan banyak korban sipil Palestina. Dukungan ekonomi dan militer ini dipandang banyak pihak sebagai cara Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasi mereka di Timur Tengah melalui Israel. Dengan memperkuat Israel, Amerika juga mampu menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan, terutama terhadap negara-negara seperti Iran yang kerap dianggap sebagai ancaman. 9. Normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah berperan penting dalam normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, melalui Abraham Accords, Kesepakatan Abraham, yang difasilitasi oleh pemerintahan Donald Trump pada tahun 2020. Normalisasi ini dianggap sebagai langkah maju bagi perdamaian, namun di sisi lain, banyak masyarakat Palestina merasa dikhianati oleh negara-negara Arab tersebut. Kesepakatan ini memungkinkan Israel untuk lebih diterima di Timur Tengah tanpa harus menyelesaikan konflik dengan Palestina terlebih dahulu. Banyak pengamat melihatnya sebagai upaya untuk mengisolasi Palestina, serta memperkuat dominasi Israel di kawasan dengan restu dari negara-negara Arab yang kini lebih terbuka pada kepentingan ekonomi bersama, termasuk investasi Barat di wilayah mereka. 10. Tekanan terhadap gerakan BDS, Boycott, Divestment, Sanctions. Salah satu gerakan global yang menuntut keadilan bagi Palestina adalah BDS, yang menyerukan boykot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel hingga negara itu mengakhiri pendudukan dan menghormati hak-hak warga Palestina. Banyak pemerintah Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, menekan gerakan ini, bahkan melarang aksi boykot terhadap Israel di beberapa wilayah dengan dalih bahwa tindakan tersebut adalah bentuk antisemitisme. Dengan menekan BDS,
Negara-negara Barat semakin terlihat berpihak pada Israel, dan hal ini mempersulit masyarakat internasional yang mendukung hak-hak Palestina untuk melakukan perlawanan. Beberapa pengamat melihat tindakan Barat terhadap BDS sebagai upaya untuk meredam perlawanan damai terhadap Israel dan terus menjaga kepentingan mereka di kawasan. 11. Kebijakan Barat terhadap pengungsi Palestina. Konflik Israel-Palestina telah menyebabkan jutaan orang Palestina menjadi pengungsi. Mereka tersebar di negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, dan Suriah. Meski PBB memiliki badan khusus, UNRWA, yang mengelola kebutuhan pengungsi Palestina, namun dukungan dana dari negara-negara Barat seringkali tidak mencukupi. Dan pada 2018, Amerika Serikat bahkan menghentikan bantuannya kepada UNRWA. Negara-negara Barat juga cenderung menutup pintu terhadap pengungsi Palestina, tidak menyediakan jalur untuk pemukiman atau dukungan jangka panjang. Hal ini membuat nasib pengungsi Palestina tetap tidak jelas, sementara sebagian besar dari mereka tetap hidup dalam kondisi yang sulit dan tanpa hak-hak dasar. 12. Peran media Barat dan narasi tentang konflik. Media di Barat seringkali memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terkait konflik Israel-Palestina. Narasi yang disampaikan oleh beberapa media besar di Amerika dan Eropa cenderung bias terhadap Israel. Seringkali menggambarkan konflik ini sebagai bentrokan atau ketegangan, tanpa menyebutnya sebagai penjajahan atau pendudukan. Narasi media ini memberikan dampak besar pada persepsi publik di Barat, yang sebagian besar mendukung Israel. Ketika terjadi perlawanan dari Palestina, media Barat seringkali menyorotnya sebagai aksi, terorisme, atau radikalisme, sementara tindakan militer Israel dilaporkan sebagai langkah pertahanan diri. Hal ini memperkuat persepsi publik bahwa Palestina adalah ancaman, dan Israel adalah sekutu Barat yang berjuang melawan terorisme. 13. Prospek masa depan konflik. Dengan dukungan kuat dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Israel memiliki posisi dominan di Timur Tengah, sementara Palestina terus menghadapi ketidakpastian. Berbagai upaya internasional untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk solusi dua negara, semakin jauh dari kenyataan dengan terus berkembangnya permukiman Israel di tepi Barat. Dukungan Barat yang terus berlanjut terhadap Israel menimbulkan kekhawatiran bahwa hak-hak Palestina akan semakin sulit diperoleh. Di sisi lain, solidaritas global terhadap Palestina, terutama di kalangan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, terus berkembang. Meskipun menghadapi tekanan, gerakan pro-Palestina semakin besar di beberapa negara Barat, dengan semakin banyaknya suara yang mendukung hak asasi dan kedaulatan Palestina. Jika tekanan internasional terus meningkat, ada kemungkinan solusi damai dapat dicapai, namun masih sangat bergantung pada perubahan kebijakan Barat terhadap Israel dan Palestina. Sahabat inspiratifku, kiranya dari pemaparan di atas, maka perlu kita garis bawahi bahwa konflik Israel-Palestina adalah contoh nyata dari bagaimana kepentingan geopolitik negara-negara besar dapat mempengaruhi nasib suatu bangsa. Dukungan Barat terhadap Israel telah memungkinkan negara itu memperluas kontrolnya di wilayah Palestina dengan biaya besar bagi masyarakat Palestina. Meskipun banyak yang melihat konflik ini sebagai masalah antara Israel dan Palestina, peran negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan Inggris, serta kepentingan geopolitik di baliknya, menunjukkan bahwa konflik ini juga terkait dengan upaya Barat mempertahankan dominasi di Timur Tengah. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, ada beberapa aspek tambahan yang dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika konflik Israel-Palestina, termasuk peran negara-negara Barat dan masa depan konflik ini di tengah perkembangan global. 14. Pengaruh Timur Tengah yang terpecah dan perpecahan dunia Arab. Dunia Arab,
yang pernah bersatu mendukung Palestina, kini mengalami perpecahan yang mendalam akibat berbagai konflik internal dan persaingan antar negara. Beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, kini beralih untuk mempererat hubungan dengan Israel demi kepentingan ekonomi dan keamanan regional, terutama dalam menghadapi ancaman yang mereka rasakan dari Iran. Situasi ini menunjukkan bahwa dukungan dari negara-negara Arab terhadap Palestina semakin berkurang, yang membuat Palestina semakin terisolasi dalam perjuangannya. Di sisi lain, negara-negara seperti Iran, Turki, dan beberapa kelompok militan di Lebanon dan Gaza tetap mempertahankan sikap anti-Israel. Namun, dukungan mereka seringkali juga dilandasi kepentingan politik dan tidak selalu memberikan bantuan yang langsung meringankan penderitaan rakyat Palestina. Kondisi ini menunjukkan bagaimana Palestina kerap kali menjadi simbol politik yang dimanfaatkan berbagai pihak, sementara solusi konkret bagi masyarakat Palestina sendiri tetap sulit terwujud. 15. Masa depan solusi dua negara yang semakin suram. Solusi dua negara, sebuah visi untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka di samping Israel, semakin dipandang sebagai cita-cita yang sulit tercapai. Salah satu alasan utama adalah terus bertambahnya permukiman Yahudi di tepi barat, yang mempersempit wilayah Palestina dan membuat wilayah tersebut semakin terfragmentasi. Permukiman-permukiman ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menciptakan ketegangan baru di lapangan, karena warga Palestina kehilangan akses ke tanah, sumber daya air, dan kebebasan bergerak. Di sisi diplomasi, meskipun banyak negara barat secara resmi mendukung solusi dua negara, dukungan ini seringkali hanya sebatas retorika tanpa upaya nyata untuk mendorongnya. Amerika Serikat, misalnya, cenderung enggan mengambil langkah yang tegas terhadap Israel, bahkan ketika permukiman semakin berkembang dan perbatasan Palestina semakin menyusut. Hal ini membuat Palestina dan banyak pihak lainnya meragukan keseriusan negara-negara Barat dalam mencari solusi yang adil. 16. Pengaruh meningkat dari lobi pro-Israel di Barat. Di Amerika Serikat dan beberapa negara Barat, terdapat pengaruh signifikan dari kelompok-kelompok lobi pro-Israel yang memperkuat dukungan terhadap Israel dalam kebijakan luar negeri. Organisasi seperti AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, dan kelompok-kelompok serupa di Eropa memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan pemerintah terhadap konflik ini. Dukungan finansial dan pengaruh politik dari lobi-lobi ini seringkali membuat politisi Barat lebih berhati-hati dalam mengkritik Israel atau mendukung Palestina. Lobi pro-Israel ini bukan hanya sekadar menyuarakan kepentingan Israel, tetapi juga memainkan peran dalam membentuk opini publik di Barat. Narasi yang ditekankan seringkali menggambarkan Israel sebagai sekutu penting yang menjaga stabilitas di Timur Tengah, sementara ancaman terhadap Palestina tidak selalu diakui secara penuh. Pengaruh ini membuat sikap Barat terhadap konflik Israel-Palestina seringkali terlihat bias, dan semakin sulit bagi Palestina untuk mendapatkan dukungan internasional yang efektif. 17. Peran organisasi internasional yang terbatas. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan organisasi internasional lainnya secara resmi mendukung hak-hak Palestina, mereka memiliki keterbatasan dalam menegakkan keputusan mereka. Resolusi PBB yang menuntut Israel untuk mundur dari wilayah pendudukan dan menghentikan perluasan permukiman seringkali tidak diindahkan oleh Israel karena dukungan politik dan veto dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, juga telah mencoba membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan kelompok-kelompok militan Palestina. Namun, penyelidikan ini seringkali terhambat oleh tekanan politik dan terbatasnya otoritas internasional. Sementara itu, Palestina tetap berada dalam posisi lemah,
Karena tidak memiliki kekuatan militer atau dukungan internasional yang cukup kuat untuk memperjuangkan hak mereka di arena internasional. 18. Teknologi pengawasan dan militerisasi wilayah Palestina. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ikuti terus penyajian informasi, hegemoni dunia Barat dan Zionis Yahudi, atas dunia Islam dan dunia ketiga lainnya, di video-video selanjutnya, di Safir Channel, yang keren beken ini. Saya Firman Hussein, undur diri dan sampai berjumpa kembali.